안 돼. Maraknya kasus bunuh diri di Korea membuat detektif Hong Se dan detektif Moon Jun bekerja keras. Apalagi tiba-tiba banyak mahasiswa dari salah satu universitas ternama mati bunuh diri hanya berselang beberapa hari saja. Ada satu artikel yang menyebutkan jika sebelum kematian para korban, para saksi menyebutkan jika di malam kematian korban-korban mereka mendengar langkah hak sepatu wanita dan juga bunyi ketukan yang agresif. 그 애 낳고도 소리? 네. Sementara itu, Sanyong dan Haesang pergi ke wilayah yang dulu bernama Jang Jinri. Karena wilayah tersebut sudah berganti dengan zaman yang modern, Haesang memutuskan untuk mencari orang tua yang masih mengenal nama Jang Jinri di wilayah tersebut. Selagi mencari-cari orang tua di wilayah itu, Sanyong mendapatkan pesan dari Semi yang mengatakan jika ia akan menunggu Sanyong di depan pintu aula ujian. Karena Sanyong takut jika orang-orang di dekatnya akan mati, maka Sanyong memilih untuk tidak ikut ujian. 왜 그러는 건데? Sementara itu, saksi mengatakan jika malam sebelum mahasiswa itu bunuh diri, ada suara ketukan dari arah studio yang tidak kedap suara. Menurut saksi tersebut, bukan berarti itu yang membuat mahasiswa-mahasiswa itu bunuh diri. Lalu, di sana juga tidak ada temuan jika di pergelangan para korban memar seperti korban-korban bunuh diri yang diselidiki oleh detektif Moon Jun belakangan ini. Menurut saksi itu, para korban bunuh diri ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan mencari uang. Namun anehnya, berdasarkan temuan detektif Moon Jun, para korban memiliki kesamaan yang sama, yaitu memelihara ikan hias. Bagaimana bisa jika memang para korban adalah orang miskin, mereka malah memelihara ikan hias yang tampaknya sangat mahal? Tidak hanya Moon Jun, detektif Hong Se juga mendapatkan temuan baru. Setelah ia selidiki, semua korban bunuh diri itu berteman dengan salah satu mahasiswa bernama Lee Taeyong. Anehnya, setelah kematian mereka semua, Taeyong tiba-tiba menghilang. 자들이 자살하고 난 뒤부터 갑자기 사라졌대요. Sementara itu, akhirnya Sanyong dan Haesang bertemu dengan kakek tua yang mengetahui wilayah tentang Jang Jinri. Karena ternyata adik kakek tua itu pernah tinggal di desa itu, namun ternyata sekarang adiknya telah meninggal. Sepengetahuannya, wilayah Jang Jinri ada sebuah kebiasaan, yaitu mengubur anak dengan cara menggantungnya di atas pohon. Lalu lama-kelamaan, pohon itu disebut sebagai pohon gantung diri. Karena lama-lama banyak orang yang gantung diri di sana. Sekarang pohon tersebut sudah ditebang untuk pembangunan dan juga kakek-kakek tua itu sudah tidak terlalu ingat lagi. Tapi saat Sanyong menunjukkan foto ayahnya, Gangmu, kakek itu ingat jika profesor itu sering datang untuk menemui adiknya dan mereka terlihat sangat akrab. Namun sayang, ia tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Lalu Haesang ingin mencoba bertemu dengan anak dari adik kakek itu dan kakek itu bilang putri adiknya masih ada di daerah sini dan ia seorang mahasiswi. Dan kebetulan mahasiswi itu bernama Lee Taeyong, mahasiswi yang juga dicari oleh detektif Moon Jun dan detektif Hong Se. 감사합니다. Saat Sanyong dan Haesang datang ke asrama Taeyong, asrama itu terlihat mencekam dan di sana Sanyong melihat roh-roh orang yang mati bunuh diri. Mereka lalu bergegas menuju kamarnya Taeyong, tapi mereka malah bertemu dengan detektif yang juga mencari keberadaan Taeyong. Detektif Moon Jun langsung bicara berdua dengan Haesang. Apa yang Haesang lakukan bersama dengan Sanyong? Ia yakin pasti berkaitan dengan hantu. Haesang lalu berkata, ia masih menyelidiki kasusnya dengan Sanyong. Lalu kebetulan kasus tersebut mengarah ke tempat ini. Detektif Moon Jun kemudian berkata jika semua kasus itu bunuh diri, bukan dibunuh oleh hantu. Haesang kemudian berkata jika akan ada satu lagi korban yang bunuh diri, karena ia melihat jika masih ada tali yang kosong saat melihat roh pohon bunuh diri tersebut. 곧 한 명이 더 죽을 거예요. Detektif Hong Se bertanya pada salah satu penjaga di sana tentang Taeyong. Ternyata Taeyong sudah sepekan belum kembali ke asrama. Hong Se lalu bertanya apa ada yang aneh dengan Taeyong. Misalnya saja suara hak tinggi atau ketukan pintu. Penjaga wanita itu berkata jika para penghuni di sekitar asrama Taeyong memang mengeluhkan hal tersebut. Di sana, Sanyong menguping apa yang detektif Hong Se bicarakan. Hong Se merasa tidak nyaman ketika Sanyong melakukannya. Hong Se juga bingung apa yang dilakukan oleh Sanyong sampai ia bisa mengenal Taeyong. Hong Se merasa aneh karena setiap hal buruk yang menimpa semua orang ternyata mengenal Sanyong. Bahkan baru
baru-baru ini keluarga Sanyong tewas, tapi Sanyong justru keluyuran dan tidak terlihat bersedih. Hongse menyuruh Sanyong untuk diam saja di rumah jika tidak ingin terlihat mencurigakan. Sanyong tidak bisa berkata-kata karena memang semua perkataan Hongse mungkin benar. 또 의심받을 짓 하지 말고 집에 가 있어. Malam itu, Sanyong dan Haesang berdebat apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu. Sanyong ingin mereka mencari keberadaan Taeyong lalu menyelesaikan dan mengusir roh jahat yang ada pada dirinya. Sementara, Haesang tidak ingin ada korban bunuh diri lagi, sehingga ia ingin mencari pohon bunuh diri itu terlebih dahulu. Karena mungkin ia tidak ingin menyesal tidak bisa menolong orang yang harus mereka tolong. Sanyong hanya takut orang-orang terdekatnya tewas karena dirinya. 누군가가 죽을 걸 알면서 외면하면 Sanyong bahkan tidak berani pulang ke rumah ibunya dan memilih untuk pergi saja. Sementara itu, Haesang terus mencari tahu keberadaan pohon bunuh diri tersebut. Ia memutuskan untuk kembali mendatangi kakek-kakek tua itu untuk melihat rupa pohon tersebut. 아니 뭘 여기까지 찾아오고. Sementara itu, Sanyong kemudian memilih untuk mencari tahu di mana Taeyong berada. Ia bahkan pura-pura menjadi teman SMA Taeyong, lalu bertanya pada teman seangkatan Taeyong di kampus, namun mereka semua juga tidak tahu Taeyong di mana. Sanyong juga mendatangi kafe tempat Taeyong bekerja, namun ternyata Taeyong sudah lama berhenti bekerja tanpa ada pemberitahuan. 그럼 요즘에 연락하는 분들은 없는 건가요? Kemudian tiba-tiba seorang pria menghampiri Sanyong dan berkata jika ia mengenal Taeyong karena mereka satu tempat kerja. Mereka kemudian bicara di tempat kerja Taeyong dulu, yaitu penjualan ikan hias. Pria itu sebenarnya tahu jika Sanyong bukanlah temannya Taeyong karena seorang teman tidak mungkin bicara formal saat menyebutkan nama temannya sendiri. Ia ingin tahu mengapa Sanyong mencari Taeyong. Sanyong lalu menceritakan jika ia ingin tahu tentang nama wilayah Jangjinri. Setahunya Taeyong mengetahui tempat tersebut dari pamannya. Pria itu kemudian meminta alamat pamannya Taeyong. Ia beralasan jika ada barang-barang Taeyong yang masih tertinggal, namun ia bingung harus diantar kemana. Sebelum itu, Sanyong menerima telepon dari pemilik tempat tinggalnya bersama ibunya untuk menagih uang sewa. 다음 달까지는 진짜 어떻게 해서든 마련해 볼 테니까. Dan pria itu mendengar hal tersebut lantas kemudian langsung memanggil bosnya. Ia berkata jika bosnya ini adalah orang yang baik dan akan membantu Sanyong jika Sanyong memang butuh uang. Sanyong menolak mendapatkan bantuan dari orang yang tidak ia kenal. Ia kemudian berniat untuk pergi dari sana setelah mendapatkan pesan dari ibunya jika ibunya berada di kantor polisi. Sebelum pergi, kedua pria itu memberikan Sanyong ikan hias sebagai oleh-oleh untuk Sanyong. 감사합니다. Sementara itu, detektif Munchun dan detektif Hongse kemudian memeriksa CCTV di dekat asrama. Mereka kemudian menemukan seorang wanita yang memakai mantel dan sepatu hak tinggi yang berwarna merah. Pegawai CCTV itu mengatakan jika wanita itu bernama Taeyong. Setelah diselidiki lebih lanjut sebelum kematian korban, Taeyong selalu datang mengunjungi mereka dan anehnya ia juga selalu memakai baju yang sama. Namun yang lebih anehnya lagi, CCTV itu hanya menangkap saat Taeyong masuk ke dalam asrama, tapi tidak pernah keluar seolah-olah Taeyong menghilang. 좀 귀신이라도 된다는 말이에요? Saat itu, Sanyong pulang ke rumah dan bertanya apa yang ibunya lakukan di kantor polisi. Ibunya berkata jika polisi memberitahukan tentang nenek Sanyong yang telah tewas. Apalagi ibunya baru tahu jika ternyata Sanyong ada di sana. Menurut kepolisian, Sanyong mendapatkan warisan dari neneknya. Karena mereka sedang butuh uang untuk membayar sewa rumah, maka ibunya menyarankan Sanyong untuk menerima warisan itu. Tiba-tiba Sanyong mendapatkan bisikan jika ia harus menerima warisan tersebut. Sanyong pun langsung ketakutan dan kemudian ia langsung pergi dari rumahnya. 근데 어쩔 거야. 보증금 줘야 하잖아. Sementara itu, detektif Munchun dan Hongse pergi ke rumah paman dan bibinya Taeyong untuk mencari di mana Taeyong berada. Di sana terkuak jika sebenarnya Taeyong kabur karena ia ketakutan bertemu dengan orang-orang itu. 때문이에요. 태영이는 무서워. Sementara Sanyong pergi ke tempat penjualan ikan hias itu lagi. Rencananya Sanyong ingin meminjam uang di tempat itu. Di sana Sanyong malah menemukan daftar-daftar nama peminjam dan yang lebih mengejutkannya lagi itu adalah daftar nama-nama orang yang bunuh diri. Setelah dilihat lebih seksama, ternyata pemilik ikan hias itu menggandakan hutang-hutang mereka dengan bunga yang berlipat-lipat.
Dan Sanyong menemukan jika nama salah satu peminjam adalah Lee Taeyong. Makanya Taeyong kabur dari mereka. Setelah itu Sanyong berniat untuk pergi dari sana. Namun Sanyong malah melihat pohon bunuh diri ada di dalam tempat penjualan ikan hias ini. Sebelum pergi, Sanyong ketahuan oleh pemilik ikan hias itu. Ia bahkan diancam oleh pria tersebut dan memaksa Sanyong untuk berhutang kepadanya. Di sana Sanyong tahu jika pemilik ikan hias itu tidak bisa menemukan kerabatnya Taeyong. Namun berkat Sanyong, akhirnya mereka tahu rumah paman dan bibinya Taeyong. 너 때문에 알게 됐잖아. Untungnya, entah mengapa, Sanyong bisa kabur dari sana. Ia langsung menelpon Haesang untuk memberitahukan jika ia melihat pohon tersebut di tempat penjualan ikan hias. Sanyong juga berkata jika paman dan bibinya Taeyong dalam bahaya. Dan kebetulan, Haesang ada di sana. Haesang kemudian melihat jika ada laki-laki berpakaian seperti wanita sedang memukuli Taeyong. Ternyata selama ini, pria dari penjualan ikan hias itu menyamar menjadi Taeyong untuk mendatangi semua orang yang telah berhutang kepada bosnya dan kemudian menakuti mereka semua. Untungnya, kemudian detektif Muncun dan detektif Hongse datang, kemudian langsung menangkap pria tersebut. 선임하실 수 있고요. 변명의 기회 있으니까 그때가 Pria itu akhirnya digelandang ke kantor polisi. Saat itu Sanyong datang menemui Taeyong yang masih sangat syok. Ia kemudian bertanya tentang ayahnya kepada Taeyong. Namun karena masih histeris, Taeyong berkata ia tidak tahu. Haesang menyuruh Sanyong untuk bertanya lagi saat Taeyong sudah merasa lebih tenang. Namun Sanyong merasa ia sudah kehabisan waktu. Sanyong bingung mengapa dirinya menjadi seperti ini. Ia bahkan tidak tahu bagaimana tadi ia bisa kabur dari bos ikan hias tersebut. Lalu Sanyong pergi meninggalkan Haesang dan pulang ke rumahnya. Saat itu, Haesang mendapatkan kabar dari detektif Muncun jika semua korban mendapatkan ikan hias dari bos penjual ikan hias. Di sana, ia juga mengetahui jika Sanyong ternyata menerima ikan hias itu juga. Haesang kaget, apa jangan-jangan korban pohon bunuh diri selanjutnya adalah Sanyong. Haesang mencoba untuk menelpon ponselnya Sanyong, namun tidak Sanyong angkat. Lalu ia kemudian meminta bantuan kepada detektif Muncun untuk mengecek lokasi ponselnya Sanyong, dan Haesang bergegas menuju tempat yang ternyata adalah sebuah jembatan. 사령 씨? Sementara itu, detektif Hongse dan detektif Muncun pergi ke tempat penjualan ikan hias tersebut untuk menangkap bos pemilik ikan hias itu. Saat itu, bos pemilik ikan hias itu tengah ketakutan. Di sana, Muncun juga melihat bekas jeratan memar di pergelangan tangan bos tersebut. Lalu, mereka kemudian mengecek CCTV yang ada di sana. Dan mereka malah menemukan jika pria itu tiba-tiba mengamuk sendirian dan memecahkan akuariumnya. Lalu, di sana mereka melihat jika Sanyong tengah tertawa melihat pria tersebut. Akhirnya, Haesang menemukan keberadaan Sanyong di atas jembatan sambil memegang ikan hias, lalu Sanyong buang dari atas jembatan itu. Di sana, Haesang sadar itu bukan Sanyong, melainkan roh rambut panjang yang sudah lama tidak Haesang temui setelah kematian ibunya. 오랜만이야. 오랜만이야.